Salam sejahtera dan salve untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnold Lucianus Lede Esvil. Saya adalah penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber Daya. Dan saat ini saya ditugaskan di Paroki Rokulus Katedral Tunggula, teristimewa di Stasi Santo Fransiskus Saverius Katamaroro. Dan di sana saya ditugaskan secara khusus untuk mendampingi beberapa kelompok kategorial, yaitu OMK atau Orang Muda Katolik, Sekami, dan juga Misdinar. Sobat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyajikan beberapa kegiatan kepenyuluhan saya di Stasi Santo Fransiskus Saverius Katamaroro yang diaktualisasikan dalam beberapa kelompok kategorial. Kelompok kategorial yang pertama adalah kelompok Sekami. Secara pribadi saya sangat gigih berkiprah dengan anak-anak Sekami di stasi binaan saya. Saya sangat mencintai anak-anak dan bersemangat mendampingi mereka, karena merasa bahwa kehadiran mereka adalah jawaban terindah untuk masa depan gereja yang lebih baik. Artinya bahwa anak Sekami adalah masa depan gereja yang harus dipersiapkan, karena mereka adalah bibit unggul yang turut menggarami dunia sehingga gereja tetap berkembang dan hidup selama-lamanya. Ibu dalam kami Katamaroro bagus, luar biasa. Temanku, jika mau umur panjang, hormati orang tuamu. Jadilah anak patuh, jangan menolak isu. Mantap. Marilah kita Kelompok kategorial yang kedua ialah kelompok Misdinar. Sebagai seorang penyuluh agama Katolik, saya juga selalu mendampingi anak-anak Misdinar untuk mempersiapkan liturgi dengan baik. Saya mulai penyuluhan dengan menjelaskan secara mendalam tentang tugas-tugas Misdinar. Kami membahas tentang bagaimana setiap peran, mulai dari membawa alat-alat liturgi hingga membantu pastor, memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Saya menekankan kepada mereka bahwa pelayan ini bukan sekadar tugas, tetapi juga adalah sebuah panggilan untuk melayani Tuhan dan umat. Selanjutnya, kami juga sering melakukan sesi praktik. Saya membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempraktikkan tugas-tugas masing-masing sebagai misdinar. Selain mendampingi kelompok kategorial seperti Sekami, Misdinar, saya juga turut mendampingi orang-orang muda Katolik di stasi binaan saya. Hemat saya, orang muda Katolik memiliki peran penting dalam membangun komunitas gereja dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
Orang muda Katolik diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang iman Katolik mereka. Ini mencakup pengetahuan tentang ajaran gereja, sakramen, dan tradisi. Selain itu juga, orang muda Katolik berkontribusi dalam berbagai kegiatan gereja, mulai dari pelayanan liturgi, pengorganisasian acara, hingga kegiatan-kegiatan sosial. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat komunitas, tetapi juga memberi mereka pengalaman berharga dalam kepemimpinan dan pelayanan. Dan tentu, atau sudah pasti, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan OMK yang sudah sering kami lakukan dan akan kami tampilkan dalam cuplikan berikut ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kelompok kategori berikut yang sering saya dampingi ialah kelompok KOR. Saya adalah seorang organis, seorang penyuluh yang sangat mencintai musik dan juga hobi untuk bernyanyi. Orang bilang, siapa bernyanyi baik sama dengan berdoa 2 kali. Demikian pepatah yang semakin menginspirasi saya untuk semakin bersemangat dalam melayani Tuhan lewat musik liturgi dan nyanyian. Selama berkarya di stasi Santo Fransiskus Xaverius Kota Paroro, salah satu tugas pokok saya adalah mengiringi perayaan liturgi sebagai organis setiap minggu bersama dengan kelompok KOR yang sudah dibagi. Dengan talenta yang saya miliki, saya selalu setia mendampingi mereka. Alasan fundamental yang sangat menginspirasi saya dalam bermusik atau bernyanyi adalah ketika memuji Tuhan dalam setiap perayaan liturgi yang kita rayakan akan berjalan dengan penuh hikmat dan meriah, sehingga umat tidak merasa kaku dan bosan ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Saya Romo Tiburtius Placidus Mari, pastor rekan di Paroki Katedral Keuskupan Beto Bula, secara khusus sebagai moderator untuk Sekami dan juga OMK di Paroki Katedral. Dalam hubungan dengan kehadiran Pak Andris di Paroki Katedral, untuk saya sangat-sangat membantu karya pelayanan di paroki kami, secara khusus dalam hubungan dengan tugas saya sebagai seorang moderator OMK dan juga moderator untuk Sekami.
kehadirannya sangat membantu, baik untuk paroki maupun secara khusus untuk stasi. Di stasi, Pak Andris setiap minggu mendampingi sekami bersama dengan pembina sekami, dan kehadirannya memberikan semangat baru, gairah baru untuk orang-orang muda maupun anak-anak di sana. Secara khusus untuk di paroki katedral, hal yang sama juga saya alami, bahwa setiap kegiatan Pak Andris selalu hadir untuk mendampingi anak-anak maupun orang muda. Dalam hubungan kegiatan BKSN ini, Pak Andris juga punya andil yang besar untuk kesuksesan BKSN dari paroki Katedral Keuskupan Betabula. Itu saja, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor rekan di Paroki Katedral Romo Ivan Riba memberikan testimoni untuk Saudara Arnoldus Yanudus Lede sebagai penyuluh agama Katolik di Kabupaten Sumba Barat Daya, secara khusus berkarya memberikan pendampingan penyuluhan di Paroki Katedral Romo Betabula. Dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun di Paroki Betabula, Saudara Arnoldus Yanudus Lede berkarya pada beberapa bidang, secara khusus untuk karya pastoral di paroki ini. Pertama, untuk karya pendampingan bagi orang muda sepanjang 1 tahun ini dikatakan cukup aktif dan sangat berguna bagi perkembangan kaum muda di paroki kami. Untuk pendampingan kelompok sekami temu minggu, Saudara Andris juga mengaturnya dengan program yang tertata dengan baik, seminggu sekali, secara khusus untuk stasi Santo Fransiskus Xaverius Kataparoro. Sedangkan untuk OMK terlibat secara keseluruhan untuk paroki ini, termasuk juga di pusat paroki Katedral Romus Betabula. Secara khusus saya sebagai pastor pembantu di paroki Katedral Romus Betabula. Terima kasih. Jadi sejauh pengamatan saya selaku sekretaris Dewan Paroki dan juga sebagai wakil ketua stasi Santo Fransiskus Kataparoro, tempat di mana Pak Andris itu ditugaskan untuk menjadi penyuluh agama, keterlibatannya cukup aktif dan seringkali kami berdiskusi, saling membantu, saling mendukung, baik dalam urusan-urusan gereja dan juga dalam kaitan dengan tugas-tugas pelayanan pastoral dan juga tugasnya dia sebagai seorang penyuluh agama, membantu dalam pembinaan krisma, kemudian permandian yang terjadi di stasi. Jadi beliau juga kita undang untuk memberikan pembinaan-pembinaan tersebut dalam bidang sakramen, dalam pendataan umat di tingkat paroki, mulai dari stasi, dan beliau sangat aktif. Meskipun beliau lelah dari kantor, jam 5 dia pulang, tapi dia langsung ke lapangan bersama dengan kami tim untuk turun pendataan dan kemudian dilanjutkan malam hari dengan penjemputan. Ini kebetulan beliau juga masuk dalam tim pendataan umat aplikasi hidup. Sebagai ketua stasi Kataparoro, kami sampaikan dengan keberadaan penyuluh agama Pak Andris ini selama berada di sini sangat-sangat membantu stasi kami, terlebih dalam kegiatan-kegiatan gereja. Satu, kegiatan kepemudaan hari-hari OMK ini beliau sudah banyak hal membantu, mendampingi. Contoh salah satu kegiatan tablo pasca tahun lalu. Dengan suksesnya tablo tahun lalu ini, apalagi kegiatan perdana, dengan keberadaan penyuluh agama Katolik Pak Andris ini,
sangat-sangat memberi diri, dan adik-adik OMK yang ada di stasi kami sangat senang dan mereka mau mempertahankan beliau. Oleh karena itu kami di sini ya sangat merindukan dan mau mempertahankan Pak Andries untuk tetap berada di kami. Nah, terkait kegiatan lain, kor di gereja, beliau sangat aktif, apalagi beliau punya keahlian tersendiri dalam bermain musik. Apalagi kami jujur saja di stasi Ketapororo belum memiliki organis. Dengan kehadiran Pak Andries selaku penyuluh agama Katolik, ya kor kami semakin lebih baik. Dan harapan ke depan Pak Andries kami minta tolong tetap mendampingi kami untuk seluruh umat stasi Ketapororo Santo Fransiskus Xaverius Ketapororo ini sangat mengharapkan keaktifan dan kehadiran Pak Andries di kami. Kami senang sekali menerima Pak Andries yang ditugaskan di stasi Ketapororo. Sangat membantu kami. Apalagi stasi pertemuan Miskinar, dia sering membantu pertemuan Miskinar, kegiatan bulan suci, kemudian dengan acara perjumpaan itu setiap hari Kamis, dan juga terlibat dalam seksi liturgi. Luar biasa, kami sangat senang dan bangga. Harap dia tetap bertahan di Ketapororo. Oke, sampai jumpa. OMK itu sepertinya kurang aktif di gereja kami. Sejak kehadiran Pak Andries mendampingi OMK dengan baik. Kemudian banyak kegiatan yang diadakan di stasi kami dengan pendampingan dari Pak Andries sebagai penyuluh agama di Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Ketapororo. Kegiatan OMK memang banyak dilakukan, tapi sampai kepada ada salah satu kegiatan yang sukses di bawah pendampingan Pak Andries, yaitu tablo pada perayaan Jumat Agung tahun 2024. Halo, perkenalkan nama saya Geni. Saya merupakan koordinator dari Orang Muda Katolik di Stasi Santo Fransiskus Xaverius Ketapororo. Saya akan bercerita sedikit mengenai Pak Andries. Selama menjadi penyuluh di stasi kami, Pak Andries cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di stasi. Salah satunya setiap minggu Pak Andries menjadi organis di gereja, dan juga Pak Andries terlibat aktif di dalam perkembangan dari Orang Muda Katolik Stasi Santo Fransiskus Xaverius. Itu bisa terlihat bagaimana Pak Andries mendukung kegiatan kami pada saat Paskah dengan kegiatan tablo. Kemudian ada pun beberapa rekoleksi yang juga Pak Andries terlibat aktif di dalamnya sebagai penggerak dari OMK di stasi ini. Kan saya Minsi. Di sini saya mewakili teman-teman OMK Ketapororo ingin memberikan sedikit testimoni bagi Pak Andries. Bagi saya, Pak Andries itu merupakan salah satu sosok yang sangat baik, sopan, ramah, dan humble. Pak Andries selama berada di stasi Ketapororo sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat baik, dengan sangat bertanggung jawab. Dan keberadaan Pak Andries bersama kami di stasi Ketapororo ini sangat membantu segala sesuatu berkaitan dengan berjalannya perayaan Ekaristi dan juga beberapa kegiatan-kegiatan kategorial lainnya. Saya Cika, saya selaku perwakilan dari anggota Misdinar Ketapororo. Di sini saya ingin menyampaikan pesan kepada penyuluh agama kami, yaitu Pak Andries. Pak Andries sangat berpartisipasi dalam membantu kami di bidang Misdinar. Pak Andries juga mengajarkan kami menjadi anak ajuda yang baik. Pak Andries juga sering sekali membantu kami dalam hal-hal kegiatan apapun, baik lomba maupun kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Andries karena telah membantu kami di bidang Misdinar. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya perwakilan dari kelompok Taruk. Di sini saya akan memberikan kesan-kesan saya tentang Pak Andries sebagai penyuluh agama di stasi Santo Fransiskus Xaverius Ketapororo. Jadi selama ini Pak Andries selalu berpartisipasi membantu bagaimana proses untuk melakukan perlombaan bulan kita suci nasional tahun 2024, di mana Andries membantu saya sebagai
kami baik di OMK, Miss Dinar. Kami sangat senang ketika Kak Andries datang ke stasi kami. Terima kasih untuk Kak Andries. Demikian video kegiatan kepenyuluhan saya. Semoga melalui video ini senantiasa menginspirasi kita semua untuk tetap bersemangat dalam kegiatan pelayanan sebagai penyuluh dimanapun kita ditugaskan. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua.